Salam, sahabat gembala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Claudia Stefani, pendeta dari GKI di Ponorogo, Surabaya. Saat ini saya sedang berdiri di halaman gereja GKI Dipo. Kami kerap menyebut gereja kami demikian. Di titik ini, di mana saya sedang berdiri, tepatnya persisnya di sini, telah terjadi tragedi kemanusiaan. Persisnya 2 tahun yang lalu, ketika seorang ibu dengan 2 orang putrinya datang ke sini, ke gereja ini, dan kemudian meledakkan dirinya dengan bom yang diikatkan di tubuh mereka. Ledakan pertama menewaskan 2 putrinya tepat di samping saya. Kemudian si ibu kembali meledakkan dirinya dan terpental beberapa meter ke sana. Dan kemudian ledakan yang ketiga, tubuh ibu kembali terpental beberapa meter ke arah sana. Ada 1 bom yang tidak sempat meledak yang diikat di kaki si ibu. Yang kalau itu kemudian meledak, pasti akan membawa korban jiwa yang cukup banyak. Ayah saya, security kami terluka cukup parah pada saat itu dan sempat dirawat beberapa bulan di rumah sakit dan di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa bermaksud untuk membuka luka lama atas tragedi tersebut, tapi saya mau mengatakan, mengambil refleksi dari peristiwa tersebut. Ibu dan 2 putrinya, bahkan bersama suami dan 2 anak laki-laki lainnya, memilih untuk membawa dan mendatangkan kematian. Mereka hidup, tapi mereka memilih membawa kematian. Kematian untuk orang-orang di sini dan di tempat lain. Malangnya misi mereka saat itu di tempat ini hanya berhasil menewaskan mereka sendiri. Meski ada yang terluka, tapi tidak ada korban jiwa seperti yang dialami 2 jemaat lain di kota Surabaya. Sekali lagi tanpa bermaksud mengorek trauma dan luka atas peristiwa tersebut. Tapi mari kita berefleksi dari peristiwa tersebut. Keluarga itu mestinya masih bisa hidup dan bahagia. Tapi mereka lebih memilih kematian ketimbang kehidupan. Saya tidak mempersoalkan apa yang menjadi pilihan mereka. Apa yang menjadi keyakinan mereka. Bahwa mereka memilih kematian demi mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan mereka. Dan saya tidak mau membahas apa yang menjadi keyakinan mereka. Tapi bahwa manusia berhadapan dengan pilihan dalam kehidupan ini. Memilih kehidupan atau membawa kehidupan atau memilih membawa kematian dan menebarkan kematian. Hidup yang seperti apa yang menjadi pilihan kita? Hidup yang membawa kematian atau yang membawa kehidupan? Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Dan bahwa Allah telah memberi kesempatan pada manusia untuk memilih. Firman-Nya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sobat gembala yang dikasihi Tuhan, artinya manusia diberi kesempatan untuk memilih mau hidup atau membawa kehidupan, atau mati, atau membawa kematian lewat hidupnya. Allah tidak melepas manusia tanpa arah dan petunjuk dalam menghadapi pilihan tersebut. Allah telah memberikan arahan dan petunjuk yang jelas. Petunjuk itu penting kalau kita berjalan, adanya petunjuk akan menuntun kita betul-betul menjalani jalan yang tepat dan tidak jalan yang salah dan keliru. Allah memberikan petunjuk dan arahan. Mana pilihan yang berbahaya,
yang mendatangkan kematian, dan mana yang aman yang membuat manusia bisa selamat. Semua pohon boleh dimakan buahnya kecuali pohon yang satu itu. Bila itu yang dimakan, pasti kamu mati. Sebaliknya, logikanya, bila buah yang dilarang tidak dimakan, kita bisa hidup. Bahwa ada kesempatan untuk hidup. Dan kesempatan itu terbentang luas bagi kita manusia. Masalahnya adalah apa yang menjadi pilihan kita manusia. Kita memilih kehidupan atau kematian. Mau membawa kehidupan atau membawa kematian. Gaung yang sama pernah juga disuarakan oleh Musa dalam pidato perpisahannya dengan umat Israel. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20 mencatat akan hal itu. Firman-Nya, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Ada pesan yang kuat dan jelas dari Allah yang dikehendaki Allah agar kita memilih kehidupan. Agar kita dan keturunan kita hidup. Dengan cara mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, berpaut padanya. Ada cara yang jelas yang disebutkan di sini. Mengasihi Tuhan, mendengar suara Tuhan, berpaut pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat gembala yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki kita memilih kehidupan, bawakan kehidupan, dan bukan kematian. Hal yang sama diambil oleh Yesus. Yesus memilih kehidupan dengan cara memasuki kematian demi membawa kehidupan bagi manusia, bagi dunia. Itu pilihan Yesus. Bila Yesus saja memilih membawa kehidupan, dan bukan kematian, apa yang menjadi pilihan saudara dan saya sebagai murid-murid Yesus? Apakah kita mau membawa kehidupan atau kematian? Kehidupan yang bagaimana, yang seperti apa, yang sudah, yang sementara, yang akan kita jalani dalam hidup ini. Ketika kita memilih menebarkan kebencian, membawa kebohongan tentang hidup seseorang, tahukah Anda, sadarkah Anda bahwa kita sedang menebarkan debu kematian baginya? Ketika kita berbuat atau curang terhadap orang lain demi keuntungan dan kepentingan diri kita sendiri, kita telah merusak dan membawakan kematian bagi orang lain. Ketika kita memilih menutup mata dan hati kita terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain, kita sedang menggemakan lonceng kematian bagi orang tersebut, bagi sekeliling kita. Intinya, segala yang negatif, yang buruk, yang merusak, yang menghancurkan kehidupan, itu berarti kita memilih kematian dan bukan kehidupan. Tapi bila kita melakukan seperti yang Yesus lakukan, berbela rasa, berbelas kasih, mengupayakan, memperjuangkan kehidupan bagi orang lain, solidaritas bagi hidup orang lain, kita sedang membawa dan memperjuangkan kehidupan dalam kehidupan yang berjalan ini. Nah, apa yang menjadi pilihan kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat itu menunjukkan apa yang menjadi pilihan kita. Sebaik apapun pengetahuan kita tentang Allah atau tentang firman Allah, maka kehidupan yang kita jalani sehari-hari menjadi cermin apa yang menjadi pilihan kita. Memilih kehidupan berarti mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama dan mengasihi ciptaan Tuhan. Segala hal yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang berdampak positif,
yang sifatnya konstruktif membangun kehidupan orang lain, itu artinya kita membawakan kehidupan bagi orang lain, bagi kehidupan ini. Memilih kehidupan juga berarti mendengarkan suara Tuhan. Itu step yang kedua yang disebutkan oleh Musa. Mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya. Artinya, di tengah kondisi hidup yang sulit, penuh tantangan, kita diajak dan diajar Tuhan, tetaplah peka terhadap suara Tuhan. Kenali kehendak Tuhan dengan cara harus selalu dekat dengan firman Tuhan, dengan Tuhan, agar kita tidak tersesat di jalan yang salah. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan hal yang jahat, hal yang curang, manipulasi, kebohongan, dan segala hal yang merusak hidup orang lain atau menghancurkan kemanusiaan. Sebaliknya yang Yesus ajarkan, tunjukkan, dan teladankan bagaimana mengupayakan dan menghadirkan belas kasih, bela rasa, kepedulian, solidaritas terhadap orang lain, yang mendatangkan kehidupan, yang membangkitkan semangat, dan menumbuhkan kembali harapan hidup, memperjuangkan kehidupan, dan menyelamatkan. Langkah ketiga, berpautlah kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat gembala yang dikasihi Tuhan, di tengah godaan dunia dan tuntutan hidup yang berat, Yesus itu mengajak dan mengajarkan saudara dan saya, mari menjadi murid-Nya yang berintegritas. Menjadi alat kebenaran, alat kasih, dan keadilan Allah yang bisa memperbaharui kehidupan. Sebagaimana firman-Nya, jadilah garam dunia, dan jangan dibalik dunia menggarami hidup kita. Mari jalani kehidupan dan bawakan kehidupan, dan bukan membawa kematian. Allah bersama kita, Allah di dalam kita, Allah memakai kita untuk menjadi alat kehidupan-Nya yang memberkati kehidupan. Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, terima kasih untuk anugerah kehidupan daripada-Mu. Tolonglah kami agar mampu menghargai dan memaknakan hidup ini dan sungguh-sungguh memperjuangkannya lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan kami, agar kehadiran kami sungguh menjadi alat keselamatan-Mu yang memberkati kehidupan. Dalam kuasa-Mu dan kasih-Mu kami berdoa. Amin.